Halo guys, pada kesempatan kali ini gue akan menceritakan atau membagikan pengalaman gue mengunjungi museum yang hanya ada dua di dunia. Nama museum ini adalah Museum Multatuli. Nah, Museum Multatuli ini letaknya itu ada di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Nah, mungkin bagi kalian semua yang familiar dengan menggunakan KRL atau menggunakan kereta komuter lain, kalian mungkin akan lebih akrab atau lebih familiar dengan kata atau tempat yang bernama Stasiun Rangkas Bitung. Nah, kebetulan banget Museum Multatuli ini letaknya tidak terlalu jauh dari Stasiun Rangkas Bitung. Jadi, mungkin ini bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk kalian bisa mengunjungi atau mendatangi Museum Multatuli ini sebagai tujuan destinasi wisata kalian pada saat mungkin akhir pekan atau pada saat libur bersama keluarga atau bersama teman gitu. Pada kesempatan kali ini juga gue juga akan men-share atau membagikan rute kalau kita mau ke Museum Multatuli ini menggunakan KRL. Nah, yang pertama itu kalau misalnya kamu dari stasiun Tanjung Priuk atau dari stasiun Ancol. Nah, kamu bisa naik kereta arah stasiun akhir Jakarta Kota. Tapi sebelum sampai stasiun Jakarta Kota, kamu transit di stasiun Kampung Badan menuju kereta arah stasiun Tanah Abang. Kemudian kamu transit lagi di Tanah Abang itu menuju stasiun akhir Rangkas Bitung. Kemudian kalau kamu dari stasiun Tangerang, kamu bisa transit dulu di stasiun Duri menuju stasiun Tanah Abang. Nah, kemudian kamu transit lagi di stasiun Tanah Abang menuju stasiun akhir Rangkas Bitung. Kemudian kalau kamu dari stasiun Bogor atau stasiun Nambo, kamu bisa naik kereta dengan tujuan akhir Jatinegara. Kamu bisa langsung transit di stasiun Tanah Abang menuju stasiun akhir Rangkas Bitung. Nah, tapi kalau kamu naik kereta dari arah Bogor menuju stasiun akhirnya adalah Jakarta Kota, maka kamu harus transit dulu di stasiun Manggarai, kemudian kamu naik kereta ke arah stasiun Tanah Abang. Kemudian di stasiun Tanah Abang, kamu transit di stasiun Tanah Abang tersebut menuju stasiun akhir Rangkas Bitung. Nah, kalau kamu naik kereta dari arah stasiun Cikarang atau stasiun Bekasi, kamu bisa naik kereta menuju stasiun akhir Jakarta Kota. Nah, kamu kemudian transit di stasiun Manggarai, kemudian naik kereta ke arah stasiun Tanah Abang. Nah, kemudian setelah sampai Tanah Abang, kamu transit lagi menuju stasiun akhir Rangkas Bitung. Nah, kalau kamu dari Cikarang dan Bekasi, kamu juga bisa transit di stasiun Jatinegara yang menuju stasiun akhir Bogor melalui Pasar Senen. Nah, kemudian kamu transit di stasiun Tanah Abang, kemudian kamu transit lagi di stasiun Tanah Abang tersebut menuju stasiun Rangkas Bitung. Nah, untuk rute yang transit di Jatinegara yang ke arah Bogor kemudian transit di Tanah Abang ini disarankan untuk kamu yang memang mau perjalanan santai dan tidak terburu-buru. Nah, kemudian bagi kamu yang dari arah stasiun Jakarta Kota, kamu bisa naik kereta ke arah stasiun akhir Tanjung Priuk. Tapi kamu transit di stasiun Kampung Bandan. Kemudian dari Kampung Bandan kamu naik kereta yang ke arah Tanah Abang. Kemudian kamu transit nih di Tanah Abang ini menuju stasiun akhir Rangkas Bitung. Atau kamu juga bisa naik kereta arah stasiun akhir Bogor atau kereta yang ke arah stasiun akhirnya Bekasi atau Cikarang. Tapi kamu harus transit di stasiun Manggarai. Kemudian dari stasiun Manggarai itu kamu naik kereta yang ke arah stasiun Tanah Abang. Nah, kemudian di Tanah Abang kamu transit lagi untuk naik kereta yang ke arah stasiun Rangkas Bitung. Nah, untuk memudahkan kalian
agar kalian tidak kesasar. Misalnya transitnya kemana, jalurnya kemana, keretanya yang mana, kamu bisa langsung tanya kepada petugas yang sedang ada di stasiun itu, yang selalu siap siaga gitu. Kemudian kalau kamu mau tahu tarif KRL-nya berapa, kemudian jadwal keberangkatan keretanya kapan, kamu bisa cek itu semua di aplikasi KRL Akses. Nah, kebetulan banget PT Kereta Komuter Indonesia ini telah mengeluarkan aplikasi KRL Akses yang menurut gua sangat-sangat membantu dan informasinya juga lengkap. Terus juga pastikan sebelum kalian naik KRL, kalian juga harus punya kartu pembayaran elektronik atau e-money, karena sudah tidak bisa lagi membeli tiket gitu, tapi udah harus menggunakan kartu elektronik. Atau kalian juga bisa menggunakan kartu multi trip atau KMT yang dikeluarkan oleh PT Kereta Komuter Indonesia. Nah, terus juga satu lagi yang sangat penting pada suasana pandemi ini juga, pengguna KRL diharuskan menggunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut. Gitu. Intinya, kamu itu harus sampai dulu gitu di stasiun Rangkas Bitungnya. Nah, setelah kalian sampai di stasiun Rangkas Bitung, ada dua opsi yang bisa kalian pilih untuk menuju Museum Multatuli ini. Yang pertama, kalian bisa naik angkot, kemudian kalian minta diturunin oleh abang angkotnya itu di alun-alun Rangkas Bitung. Nah, biasanya kalau kalian mau naik angkot ini, di depan stasiunnya itu sudah ada orang yang menawar-nawarin gitu. Ayo naik angkot gitu ke alun-alun. Nah, untuk tarifnya itu sebesar Rp5.000 sekali jalan. Atau kalian juga bisa memilih opsi kedua, yaitu dengan berjalan kaki. Nah, jalan kaki ini menurut gue pribadi yang suka jalan itu nggak terlalu jauh dan jalannya juga nggak terlalu rame. Cuman memang jalanannya itu agak panas karena kurang pohon gitu. Nah, kalau kalian ini jalan kaki, kalian juga bisa sambil jajan gitu dan melihat hiruk pikuk kota Rangkas Bitung gitu. Nah, untuk lokasi spesifiknya di mana, kemudian ke arah mana, naik apa dan segala macam, kalian bisa tanya ke orang sekitar atau ke penjual. Kemarin sih saya itu nanya gitu sama orang sekitar, atau kalian bisa nanya ke petugas stasiun. Nah, biasanya sih petugas stasiun itu tahu gitu tempat-tempat strategis yang ada di sekitaran stasiun tempat mereka bekerja. Nah, kalau kalian bener-bener bingung banget, nggak tahu mau nanya kemana, kalian bisa langsung bisa minta bantuan Google Maps ya. Sekarang udah canggih dan bisa pakai Google Maps biar kalian itu tahu gitu kemana-kemananya biar lebih jelas lagi gitu. Nah, ini adalah peta lokasi dari Museum Multatuli ini. Nah, ini bisa kalian lihat juga di sebelahnya itu ada alun-alun Rangkas Bitung. Kemudian di sini juga ada peta ya dari stasiun Rangkas Bitung itu. Oh, ini jalanannya ke arah sini. Itu mungkin bisa jadi referensi buat kalian dan untuk bisa membantu kalian gitu. Nah, gue ingin membagikan beberapa saran dalam perjalanan ini ya. Yang pertama itu adalah bawa makanan dan minuman yang cukup, karena perjalanannya itu cukup jauh ya, dari Tanah Abang ke Rangkas Bitung itu sangat jauh lah ibaratnya gitu. Kemudian yang kedua, buat estimasi waktu dan tempat perjalanan biar kita tahu kapan kita harus naik kereta, kapan kita harus transit, kemudian kita harus naik kereta yang mana lagi, biar kita itu nggak luntang-lantung untuk nunggu kereta gitu. Kemudian yang ketiga, jangan lupa bawa obat-obatan pribadi atau obat-obatan yang umum misalnya seperti Proma atau paracetamol. Kemudian siapkan juga fisik yang bugar, soalnya kita nggak tahu nih di kereta itu kita bakalan dapat duduk atau enggak gitu. Kemudian yang keempat, sediakan uang yang cukup jika kamu memang suka jajan atau suka minum atau suka makan, karena di sana itu banyak banget tukang jajanan dan banyak banget tukang makanan ya gitu. Salah satunya yang enak itu adalah otak-otak krips apa sih kripsi ya apa sih kripsi. Nah, pakai kripsi lah. Nah, kemudian yang kelima juga gue menghimbau untuk kepada kalian semua untuk hati-hati sama barang bawaan yang kalian bawa. Jangan sampai
hilang atau jangan sampai ketinggalan gitu. Kemudian yang keenam, gue juga saran juga nih, kalau kalian lebih kuat jalan kaki dari stasiun ke Museum Multatuli ini, mendingan kalian jalan kaki aja deh gitu, soalnya nggak terlalu jauh gitu. Jadinya itu sih saran perjalanan dari gua. Demikianlah video pada kali ini. Untuk saran dan masukan dapat kalian kirimkan melalui comments box di bawah.